Ini. Saya bagus nih kok. Oke. Ya, temu podcast kali ini kita ada dengan Kak Milky. Halo, teman kreasi. Asik. Kak Milky ini ya kita kenal lama sih. Kak Milky kita kenal di pemateri lah, toh di komisi. Dari pemuda Gemim. Iya, kan? dari pemuda sampai remaja. Sekarang sudah remaja kan? Ya, Komisi Remaja Sinode. Di Daniel Karumenga. Jemaat Daniel Karumenga, wilayah Languan 2. Languan 2 dan juga sekarang di KPRS. Iya. Bersama dengan Kak Mika. Iya. Salam ke Kak Mika nih. Ya, oke. Salam katakan. Dan orang take ini sebenarnya minggu lalu atau 2 minggu lalu kita buat telepon. Minggu lalu kan. Minggu lalu, Kak. Tapi sibuk HPR kan. Iya, karena kegiatan Hari Persatuan Remaja tanggal 13-14 baru selesai dilaksanakan, bertepatan waktu itu sibuk-sibuk HPR, Kak. Jadi Iya sih HPR. nah, sekarang ini sudah ada waktu. Ya. Asik, sesibuk itu tapi luangkan waktu untuk for sharing-sharing pelayanan. Asik. Di mana Minut Kang? Minut. Kalawat Raya tambah dengan wilayah Armadidi. Iya. Ya, baru-baru. Biasa kolab-kolab 2 wilayah Kang begitu. Iya. Karena memang sekarang kalau di Remaja Gemim kegiatan itu mesti ada gabungan wilayah karena banyaknya kegiatan tuh. Ya, jadi kan mungkin kan DP samain torang saja wilayah sini cuma 5 jemaat. Iya. Karena so pemengkaran toh. Kalau dulu torang sini tahun 1 17 jemaat. Jadi satu wilayah cukup. Kali ini memang semua. Memang mesti lebih dari satu wilayah. Iya sih. Minimal 2 wilayah. HPR Kak Pena apa gitu lomba-lomba? Kalau HPR ada beberapa kegiatan, di antara ada busana gereja, pidato, ada yang cerdas cermat Alkitab, kemudian ada lintas alam, tapi juga di dalamnya ada tuh yang kegiatan program baru berpacu dalam Kidung Jemaat. Ini sengaja diangkat sekali. Mungkin oleh Komisi Remaja Sinode karena remaja sekarang so banyak yang tidak tahu lagu Kidung Jemaat, jadi itu diangkat. Sama nih kita sendiri kalau mau bilang lagu Kidung Jemaat tahu, tapi DP nomor tak sonin tahu. Mungkin ini keunggulan kegiatan ini supaya kembali ke zaman lalu waktu kita masa remaja. Selain juga lagu Kidung Jemaat ini jadi lagu andalan di Gemim karena tompel lagu, tapi juga ya mengetahuilah kira-kira Kidung Jemaat seperti apa. Bukan cuma sekedar hafal nomor dengan judul ya. Tapi mana ini Kidung Jemaat ini dia boleh jadi bagian dari pujian penyembahan petorang di ibadah-ibadah. Kalau orang penyanyi atau pengirim apalagi musik yang suka lirik bagus Kidung Jemaatnya ada lawang Kidung Jemaat. Kan kalau di Kombapa sekarang kan banyak lagu-lagu Kidung Jemaat kemudian di aransemen toh. Iya, betul di aransemen gitu. Jadi sebenarnya lagu Kidung Jemaat the best sih kalau kita. Tapi Oma masih hafal sampai DP nomor. Sampai nomor. Kidung Jemaat nomor ini begini. Bahkan sekarang kan di ibadah kurang aja bilang judul. Dulu dia bilang harus di nomor. Orang menyanyi bersama. Karena kalau dulu kan ketika bilang nomor 7 jemaat juga kan mencari buku kan. Iya gitu sekarang sih gitu. Nah, HPR baru-baru bagaimana, Vina? Puji Tuhan, jalan bagus. Banyak peserta dari kalangan selain remaja dan pembina remaja, tapi juga orang-orang tua banyak datang mendampingi anak-anak datang dalam kegiatan tersebut. Kan? Pembina remaja semangat. Untuk ini paling rame lah. Remaja nggak ada yang nggak rame. Iya, semua kegiatan yang berkaitan dengan remaja rame. Tapi apakah Pena kasih boleh bocoran sedikit untuk remaja lebih banyak atau lebih kurang sekarang? Ini kalau perbandingan data kita mungkin ambil sampel ke jemaat kita di Gemim Daniel Karumenga. Kita waktu jadi penatua remaja pertama di awal 2018, remaja di Daniel Karumenga itu ada 76 orang. Iya, tapi sekarang tinggal 68. Berapa kolom? Sekarang 11 kolom. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun pengurangan. Kita nggak tahu tapi kalau di jemaat kita mungkin ini jadi sampel segemim kan. Mungkin di jemaat-jemaat bisa jadi dia sama terkait dengan jumlah remaja, tapi kalau kita menurunnya kalau di pengalaman di jemaat bisa jadi faktor beranak cucu kayaknya ini. Kalau faktor remaja kan, kalau remaja kan cuma 5 tahun kan, cuma 5 tahun. Jadi mungkin tidak terlalu bagaimana soal hitung-hitungannya. Karena 5 tahun kemudian dia harus ke pemuda. Nah, jadi persoalan mungkin kalau di pemuda dan
kaum bapak pria, kaum bapak wanita, kaum ibu selanjutnya lebih banyak DP suka-suka orang, DP jangka waktu suka-suka orang. Tapi kalau di jemaat orang mungkin salah satu yang berkurang, kita bisa kalau senda gurau sama teman-teman pelayan ya mungkin karena program beranak cucu ini berkurang. Jadi kalau karena kalau di jemaat kita itu stabil Kak. Jadi dia tetap stabilnya tidak ada dari jemaat remajanya betul. Keluar daerah atau ke mana atau bisa jadi pindah golongan dan sebagainya. Jadi memang lebih banyak remaja cuma di jemaat. Itu simple ya. Ya simple. Ya. Mereka tuh kita ajak datang sini for ngobrol. Itu pertanyaan tadi emang spontan sih. Ya, itulah remaja kan berarti belum tahu ketua di jemaat lain. Iya. Mungkin ini ada cuma karena kan gitu. Mungkin kalau sekedar data secara keseluruhan kita juga jangan hafal. Tapi data di jemaat itu kan bisa jadi sampel. Iya. Untuk jadi semacam sampel di remaja Segemim begitu. Berarti sangat penting toh analitik di tombe jemaat masing-masing. Iya, sangat penting untuk orang mau tukar pikiran dengan jemaat-jemaat lain. Iya. Kalau jemaat Daniel Karumanga remaja ini selaku ketua remaja toh. Ya. Hubungan dengan pemuda bagaimana? Hubungan kalau di remaja, kalau di jemaat orang bagus. Mantap, baik, jalan bagus karena di sana selain ada program bersama pemuda dan remaja dari ada 3 bulan 1 kali ibadah sama-sama, kemudian juga mengawali sebelum ibadah pemuda dan remaja jalan di sela-sela itu karena ibadah dulu kotek kan karena ada retreat bersama antara pemuda dan remaja dan orang membaur bagus. Dan sampai sekarang hubungan pemuda dan remaja itu di jemaat Pak kita Iya. Itu berjalan dengan baik, apalagi topangan kakak-kakak pemuda ke kita dan lagi pula juga penting. Sebagai penting karena memang di setiap kegiatan kita selalu dibantu oleh pemuda. Sebut saja kalau ikut kegiatan perkemahan itu sebagian besar justru teman-teman pemuda yang baking tenda Kak. Apakah orang ikut lomba tenda atau sekedar ikut kegiatan? Mungkin kata remaja tuh mau bikin tenda. Di sisi lain juga kita mungkin yang asing kemudian beradaptasi dengan kakak-kakak pemuda padahal kita penatua remaja, pembina remaja. Karena mungkin salah satu yang mendasari kita nyaman den dorang karena kita pernah penatua pemuda. Oh iya, kalau sama kalau kita dari remaja ke pemuda. Kalau kita dari pemuda ke remaja dulu, penatua pemuda di Gemim Penilkaweng, kemudian ketemu jodoh orang Karumanga jadi, maka berjemaatlah di Gemim Daniel Karumanga, kemudian 1 periode istirahat. Dipilihlah kita jadi penatua remaja. Jadi kalau bicara hubungan baiklah. Kalau sempat satu periode terkira langsung sambung. Enggak, karena beradaptasi dulu kan. Karena kita kelar penatua pemuda, sekelar pelayanan, kita menikah tahun 2011 masih dalam status penatua pemuda, kemudian KPSG itu di Ketua Pokja Kak. Oh, Ketua Pokja Kang. Iya. Kalau di Pemuda Gemim pernah sama-sama di Pokja pembinaan pengkaderan, makanya sering kalau mungkin zamannya kita kalau ada pelatihan ada sering ketemu tuh. LKPG tuh, orang mau ke apa di situ sih di pelatihan LKPG Kang. LKPG dan itu penting sekali. Iya. Jadi itu caranya Kak Pena ini mau bakolab dengan pemuda Kang. Iya, karena memang remaja dengan pemuda itu ternyata mesti berkolaborasi. Selalu orang bilang bahwa orang muda itu tiang gereja tuh. Yang gereja itu bukan cuma pemuda, tapi ternyata juga dengan remaja. Karena pemuda dengan remaja ini kan dulu satu. Remaja itu kan nanti memisahkan diri karena dilihat penting untuk mandiri sejak dari tahun 1990. Makanya sekarang kan hari ulang tahun remaja ke-36. Padahal sebenarnya walaupun di tahun sidang majelis sinode tahunan lah kalau sekarang SSI kalau tidak salah waktu itu di Sonder memutuskan remaja ini harus jadi komisi pelayanan kategorial sendiri. Iya. Dan kemudian dari tahun 90 sampai sekarang maka remaja itu mandiri, maka ada hari ulang tahun remaja yang setiap dilaksanakan tanggal 28 yang serentak Segemim umurnya pasti sama. Januari Kang. Karena Januari karena serentak
Kemudian juga remaja itu jadi komisi pelayanan kategorial sendiri. Begitu. Nah, tapi kalau tarik ke di bawah tahun 90-an itu pemuda dan remaja itu kan digabung. Sama-sama. Jadi sebenarnya bagi kita pemuda dan remaja itu tetap bersinergi dalam pelayanan betul. ya. Jadi selamat ulang tahun ke Kalau remaja 36 Sinode ya. Ini kan 2026 kan. Iya, yang ya, ke-36 ya. tahun 90 Kang. Tahun 90. Makanya dulu remaja. juga kita sempat merasakan itu selebrasi Paskah pemuda remaja sama-sama. Digabung kan dulu. Ya. Beda tanpa, tapi maksudnya pelaksanaannya beda sama-sama. Oh iya, dulu kan beda tanpa. Pelaksanaan sama-sama. Yang pelaksananya di satu hari yang sama. Iya, Paskah kedua kalau nggak salah atau iya, 1 minggu setelah. tapi kalau ini kan bisa, kan? sejak kita di KPRS, tapi sebenarnya periode sebelum so diatur bahwa pemuda dan remaja itu kalau berpasca itu di beda hari. Beda hari, betul. Nah, mungkin kalau di tahun ini kita ini semua Paskah ini? Iya, semua Paskah. Kemungkinan pemuda Gemim itu akan melaksanakan Paskah di Paskah kedua. Paskah kedua, remaja. Ya, nah, remaja nanti seminggu setelah. Karena kok dulu itu ya. sempat jabak layakan itu pemuda remaja. Nah, ini makanya kan kalau di kita memperjuangkan lah supaya jangan sama-sama lah. Betul. Karena begini, remaja itu kan tidak lepas dari pemuda. Betul. Kenapa setuju. demikian? Karena kalau kita lihat di berbagai jemaat itu pembina remaja itu sebagian besar pemuda. Tuh. Harusnya sebenarnya di sini antara pemuda dan remaja itu dua komisi pelayanan kategorial yang berbeda itu bedanya kan cuma umur saja. Cuma apa namanya objek pelayanannya saja begitu, dan bukan berbeda. Iya, harusnya ada gitu. Iya, ini gitu. Karena kan tuh balik yang kakak adik kalau bilang atau pemuda remaja. Kakak adik karena kakak adik kandung lah, bukan kakak adik tiri. Tuh. Iya betul. Jadi kandung. Karena dulu kok begitu tuh orang konflik biasa, dan kita rasa itu kita mengalami periode itu dulu pelayanan. Pemuda-pemuda lebih suka ke kegiatan remaja. Dan ada juga yang terbalik. Dan puji Tuhannya sekarang so pisah. Dulu memang sama-sama. Torang kumpul di gereja, selebrasi Paskah, pemuda remaja, tapi torang mau pergi di tempat yang berbeda. Iya, sebenarnya itu makanya dari program, makanya kan sekarang kalau di Gemim, justru di BPMS Gemim kan ada kompilasi program. Jadi sebisa mungkin program sinode sekarang termasuk BIPRA itu tidak ada kegiatan yang bersamaan. Jadi sudah koordinasi. Kompilasi program namanya. Jadi semua program BIPRA sinode itu dikompilasikan. Nah, kemudian antara komisi BIPRA itu memilih tanggal yang tidak bertabrakan sebenarnya. Tujuannya apa? Karena begini, kalau kita kan pribadi sebenarnya sisi positif yang so pemuda tapi tetap lebih cinta remaja kan. Iya kalau saya pribadi kan bahwa menarik satu kesimpulan positif bahwa itu kepedulian. Bahwa ternyata kakak-kakak pemuda tidak akan meninggalkan pendampingan iman terkait dengan adik-adik remaja. Tapi kan kalau misalkan kemudian kita pemuda bukan pembina remaja misalkan, kan tidak terikat dalam pelayanan sebagai pembina remaja. Terus kemudian kita lebih memilih kegiatan remaja dan kita mengabaikan kegiatan pemuda, kan ini persoalan sebenarnya. Iya betul. Begitu toh, ini kan persoalan. Artinya kalau kita pribadi juga kita ambil contoh nyanda antara remaja dan pemuda, antara remaja dan pria kombapa. PKB. Saya penatua remaja, tapi saya anggota pria kombapa. Terus kemudian saya ini setia di pelayanan remaja, tetapi mengabaikan pelayanan pria kombapa sebagai anggota pria kombapa, kan ini persoalan. Sehingga saya selalu menyampaikan bahwa kalau kita telah menerima Kristus, dalam pelayanan ini harusnya kita menghadirkan Tuhan di setiap aspek pelayanan. Bukan cuma di satu kategori. Karena kan di remaja itu kan unik. Remaja itu ada pria kaum bapak, wanita kaum ibu, ada wanita kaum ibu, ada pemuda, bahkan juga ada anak sekolah minggu yang dia juga pembina remaja.
Jadi komplit sebenarnya. Malah Kak ada lansia juga. Karena tercatat ada beberapa teman-teman penatua remaja itu di atas umur 60 tahun. Jadi unik. Ya seharusnya sebenarnya saya sebagai pembina remaja tahu memposisikan diri. Betul. Jadi biar kita penatua remaja mana ya berusaha lah dan berupayalah untuk tidak mengabaikan tanggung jawab. Iya sih. Di Priakom Bapak, karena mungkin kan mau masuk pemuda. Sadar keberadaan sih. Kalau di PKB berarti anggota. Tong harus sadar orang adalah anggota. Anggota Priakom Bapak. Betul Kang. Jangan sampai orang di ketua remaja untuk mengabaikan anggota PKB. Iya. Betul sih. Berarti juga di pemuda demikian. Karena juga kan pemuda sebagian besar seperti kita bilang tadi pembinaan kan remaja. Komisi remaja tuh. Iya. Menanggapi ini so masuk di konflik ini. Banyak loh pembina remaja yang nak masuk event pemuda. Itu mungkin atau nak berkegiatan di pemuda. Ya, yang pasti sebelum kita menanggapi itu, kalau di jemaat saya itu kalau pembina remaja yang pemuda itu, dorang ke pemuda, pasti ke ibadah pemuda, dan itu fakta. Di jemaat kita itu ibadah remaja itu mulai jam 6. Pemuda itu buat setengah 8 malam. Berarti. Tapi di hari yang bersamaan. Iya, hari bersamaan. Karena juga kan pemuda yang umumnya pembina remaja kan kuliah, kerjaan kan kita menyesuaikan dengan itu. Betul. Tapi juga ibadah remaja jemaat ini kan sejak dari tahun 90-an kalau di jemaat kita itu sudah dilaksanakan memang hari Sabtu. Memang sebegitu memang terus. Ya, orang melanjutkan. Jadi kalau di jemaat saya itu teman-teman pemuda kemudian dia sudah selesai melaksanakan tugas di remaja, dorang itu langsung ke ibadah pemuda. Mudah sih, iya sih. Itu di jemaat saya, tapi kalau di jemaat lain kalau kemudian ada hal yang seperti itu, mungkin ini jadi hal yang perlu dievaluasi lah atau misalkan dikoordinasikan antara pemuda dan remaja karena kan pelayanan ini kan kesatuan sebenarnya. Kan tidak ada perbedaan sebenarnya dalam pelayanan. Ada yang kalau ada yang bersaing. Kalau ada yang demikian, makanya jadikan pelayanan itu sebagai kolaborasi lah. Ya, kolaborasi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan pada faktor jabatan atau pada apa yang kita inginkan sebagai seorang pelayan. Betul. Begitu. Karena iya sih yang jadi sebenarnya yang konflik di jemaat-jemaat. Itu kebanyakan pembina remaja itu mau ke pemuda entah kenapa. Maka ini penting untuk dikomunikasikan. Kita rasakan komunikasi penting. Bahkan bukan cuma komunikasi, kegiatan bersama justru paling banyak harus dilaksanakan sebenarnya di pemuda remaja antar di pemuda remaja. Iya Kang, iya. Begitu. Karena kalau kita pribadi memang setiap kegiatan, contoh saja keterlibatan pemuda terhadap remaja itu yang paling nampak itu kegiatan perkemahan seperti kita sampaikan tadi. Itu selama di perkemahan Kak Swit, orang itu baking tenda sampai bongkar tenda. Jadi di keakraban mungkin ada di situ toh. Malah ada tradisi di jemaat saya itu komisi pemuda itu bukan cuma sekedar membantu tenaga. Tapi ada juga ya bantuan-bantuan lainnya, sebut saja snack untuk adik-adik remaja apa yang dong suka bawa untuk adik-adik remaja dilakukan oleh teman-teman pemuda. Di sisi lain kalau kita pribadi juga ada keterbatasan ke kakak-kakak pemuda. Kita juga ada pasti Kak Penatua Vina yang di sana pasti akan nonton ini. Kita juga terbatas kan mau bantu pemuda, tapi kita berusaha untuk membantu dorang dengan hal-hal lain, contoh yang bisa dilakukan. Salah satu contoh salah satu contoh. Misalkan kemudian pemuda ini ada program besar, sebut saja ada tuan rumah FSPG wilayah baru-baru. Apa peran sebagai penatua remaja? Iya. Tentu kalau cuma tenaga dan uang kan terbatas. Nah, apa yang kita lakukan adalah memperjuangkan kerinduan pemuda ketika berpanitia atau ikut kegiatan di sidang majelis jemaat. Begitu bersama-sama orang. Begitu. Jadi bagaimana cara untuk bermohon kepada badan pekerja atau Pelsus untuk menopang tuh kegiatan itu kan bagian. Bagian selain ini kolaborasi pelayanan, tapi juga pemuda dan remaja itu kan
urus pelayanan sama-sama Iya, untuk anak-anak muda. Saling menopang Saling menopang di Iya situ. sih. Begitu itu. Tapi ini kan memang apa yang ditanyakan Kak Sweet tadi kan tidak berlaku bagi TAP Jemaat. Iya sih. Tapi kalau kemudian ini mungkin di tempat lain, iya, kalau di tempat lain, ya kita mungkin karena pernah Penatua Pemuda kita memahami. Ini gua kita yang memahami. spesialnya dari Kak Melki. Ya. Di POV 22 so ada dari Ya, pernah karena merasakan pengalaman Penatua Pemuda. Iyo. Kita juga paham kenapa misalkan kemudian remaja begitu. itu enggan mau ke pemuda misalkan. Kebanyakan kan orang cuma di orang jadi remaja atau di pemuda. Ya. Makanya orang nggak tahu sebenarnya mungkin kurang tahu apa yang dirasakan remaja atau kurang tahu apa yang dialami pemuda begitu. Dan kebanyakan itu faktor di waktu anggota jemaat sentuh 17 tahun. Iya, kalau memang di jemaat kita juga boleh. Kita lihat di jemaat-jemaat lain, di jemaat saya itu ada program penyerahan organisatoris. Contoh kemudian dari anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu ke remaja itu 12 tahun langsung dilayani hari itu. Langsung. Hari jadinya dia ulang tahun, katakanlah seperti itu. Kemudian kalau kemudian dia dari 16 ke 17 saat itu juga. Jadi kalau kita pribadi sebagai Penatua Remaja, kami sebagai pembina remaja, ketika dia 17 tahun, maka saat itu pun selesai tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Nah, misalkan Kak Pena toh, ini yang 16 ke 17, dia andalan sekali di remaja. Wah, kalau saya pribadi sudahlah, langsunglah ke pemuda, tidak ada urusan lagi dengan remaja. Kalau di kita, nanti kemudian dia memiliki kerinduan untuk ke depan kan, baru dia kita bisa mempertimbangkan, berarti dia cinta remaja. Tapi dia nanti dari dia cocok dia jadi pembina remaja berikut misalkan. Tapi kan? nanti dari dia toh yang menyatakan. Kalau dari saya, kita di Jemaat Daniel Karmo memang saat itu pun selesai. Iya. Dan itu jadi tugas dan tanggung jawab dari Komisi Pelayanan Pemuda. Ini ada urusan. Dan secara keimanan kan kita cuma mendampingi, bahkan melayani. Secara organisatoris betul, 12 sampai 16 tahun 364 hari. Lewat itu over ke ketika kalau orang menganggap itu rekan, atau over ke rekan pemuda. Dan juga kan kalau kemudian dia ke pemuda, kalau memang butuh perjuangan, butuh juga sikap dari Komisi Remaja bahwa selesai itu selesai. Relakan, kalau mungkin misalkan dia andalan dan begini-begini, jangan merasa kehilangan dong. Kalau kemudian dia itu memang andalan, harapan dan doa kita kan dia berkarya di pemuda. Betul. Kalau memang dia memiliki, apalagi dia memiliki kedewasaan iman sebagai remaja yang sudah digodok, dibina. Betul. Dia telah mengenal Kristus. Kalau bahasa remaja, menjadikan remaja bagi Kristus. Dia telah berakar, bertumbuh dan berbuah. Iya, betul. Yang dia persoalan ketika dia telah memiliki itu, apalagi dia telah memiliki pengenalan akan Kristus, soal pelayanan, sekalipun dia masih remaja menjadi pemuda baru, maka saatnya dia untuk melayani pemuda. Betul. Begitu. Itu kalau dari saya clear. Lantas kira-kira apa salahnya kita sebagai Penatua Remaja kemudian kita memutuskan sekarang bukan tanggung jawab, karena ada Penatua Pemuda juga, ada Komisi Pelayanan Pemuda. Kalau mereka itu pada misalkan mau menyesuaikan dengan pemuda, ya oke lah kita bantu, tapi tetap itu menjadi tanggung jawab Komisi Pelayanan Pemuda. Dan ini yang orang lupa. Pada kemudian misalkan kita sebagai Penatua Remaja, kita menyerahkan dia ke pemuda karena dia seumur pemuda, bukan berarti kita itu melepaskan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan dalam pendampingan iman. Ingat bahwa Ketua Komisi Pelayanan Remaja atau Ketua Komisi Pelayanan Kategorial BIPRA, dorang juga pelayan khusus. Iya, betul. Pelayan khusus yang bertanggung jawab atas iman seluruh jemaat. Begitu. Iya sih. Jadi secara pelsus kita bertanggung jawab soal iman. Karena kami dipilih oleh Tuhan lewat jemaat untuk jadi berkat for seluruh jemaat. Maka ada kan pelayanan-pelayanan dihandle oleh bersama. Contoh perkunjungan akhir tahun atau awal tahun, kalau Pak kita jemaat atau HUT PI itu kan secara bersama, dan kita sebagai pelsus nyanda cuma mau kunjungi tapi remaja.
Di mana jatuh? Misalkan contoh Penatua Bipra silakan bergabung dengan kolom-kolom. Berarti kita nempel khusus kolom. Layani lansia, layani pria kaum bapak, wanita kaum ibu, semua. Itu jangan dilupa oleh para hamba-hamba Tuhan, pelayan begitu. Dan kayaknya banyak yang lupa sih. Kalau tata gereja itu kan jelas, Kak Sweet. Kemudian dia sopo budaya. Silahkan. Mungkin banyak yang berbeda paham dengan saya. Tapi kita sampaikan ini juga kan pengalaman di jemaat saya. Dan ini kan berhasil dalam penerapan. Makanya kami ada namanya penyerahan organisatoris dari anak sekolah minggu ke pertama. Ketika dia lahir, bahwa di gereja didoakan. Anak sekolah minggu. Ya? Maka saat itu pun anak sekolah minggu bertanggung jawab. Baru kemudian dia jadi 12 tahun. Dari anak sekolah minggu diserahkan. Pas dia PH jadi. So kita bertanggung jawab sebagai penatua remaja. Kemudian dia 17 tahun. So komisi pemuda. Baru kemudian komisi pemuda diserahkanlah ke pria kaum bapak dan wanita kaum ibu. Pada kemudian dia mengambil keputusan untuk menikah. Tapi kok mangka nyanda ada tuh penyerahan remaja kok langsung pak pria kaum bapak dan wanita kaum ibu. Itu pilihan sendiri itu. Bukan kalau itu maaf, kalau di jemaat saya itu memang so keputusan nyanda ada. Nyanda ada, so ditegaskan, so disampaikan di gereja, di warta jemaat tidak ada penyerahan dari anak sekolah minggu dari remaja ke langsung melompat ke pria kaum bapak wanita kaum ibu. Kayak kan persoalan. Jadi tantangan sebagai penatua dan pembina remaja. Begitu. Iya betul sih. Iya. Jadi itu sih harusnya ada jadi edukasi juga sih orang ini, yang pembina remaja atau anggota remaja harus merelakan gitu toh. Bangun negasi. Artinya kan tidak mengurangi kan. Kalaupun kita selaku misalkan kita dapat remaja kan kebanyakan remaja dong aktif toh. Kegiatan apa dong bigi apa semua. Setelah di pemuda nak sadiki juga yang kita dapati hilang arah. Padahal di remaja aktif sekali serta masuk ke pemuda. Mungkin nih kalau kita pernah di pemuda, dulu kita di pemuda, kita jadi beban no. Bagaimana Kang kita mau dafo ini anak-anak remaja yang aktif mau datang buat orang. Dengan sendirinya orang harus punya kegiatan, ada wadah for orang ini. Tapi kadang juga itu remaja dan pemuda jatah beda dong berpikir. Kan orang belajar juga di remaja toh waktu dong untuk pemuda. Kita mau jadi ini Kadang itu dan kadang juga ada orang kita bilang tadi toh di remaja itu dong andalan, di pemuda dia drop. Tapi ada yang di waktu remaja dia biasa-biasa, pas di pemuda dia bersinar kata dia bilang. Makanya hal itu kan kembali pada tugas pokok dan fungsi kita sebagai pelayan. Contoh ini beberapa contoh. Ini kita ambil contoh waktu penatua pemuda. Di Peniel Kawing, keanggotaan pemuda itu ada 210 orang. Banyak. Lalu karena 21 kolom kan sekarang kalau di sana kan. Jemaat besar memang. Plus waktu itu kan pemuda di atas 30 tahun masih yang belum kawin, yang menikah masih terhitung sebagai anggota pemuda. Jadi memang banyak. Jadi tugas kita apa? Bertanggung jawab kepada sebanyak jumlah pemuda itu. Begitu. Tantangannya sekarang banyak. Jadi kalau teman-teman pemuda yang penatua pemuda 20 tahun, 21 tahun. Kalau dia masih mengada pemuda yang 35 tahun. Resiko. Memang itu tugas kan ngerti penatua. Resiko kalau lihat dari perjanjian lama kan justru ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang sebenarnya dari segi umur kan belum bisa untuk memimpin. Tapi kalau Tuhan berkehendak memilih dan menetapkan. Ya sebenarnya. Kalau Pina sendiri bagaimana mau tanggapi tentang pemuda yang 30 tahun itu? Kalau pemuda 30 tahun ke atas. Kan kalau di data gereja kan orang PKB di LKI. Jadi biar belum kawin. Iya kalau mau cek dong di keterangan itu bukan pemuda. Contong 31 atau 30 ya? 31 ke atas. 31 orang itu di PKB itu. Jadi kalau di data sheet pria kaum bapak. Bagaimana itu kalau Pena Melki Gimana masih berpolemik ini kan paling pas tanya Pak pemuda sekarang. Sebenarnya kan. Nah itu persoalan lain juga. Tapi tetap kembali pada karena ada beberapa jemaat tertentu ketika kemudian dia sudah di atas 31 tahun.
komisi pria kaum bapak tersebut tetap memberikan pendampingan pelayanan. Walaupun memang ada kondisi di mana yang memang umur 31 ke atas yang belum menikah itu masih enggan. Karena kan betul. Pria kaum bapak itu kan identik dengan suami menikah. Begitu. Jadi kalau kita pribadi berpendapat ini sinergitas pelayanan kan. Bahwa sebenarnya anak sekolah minggu, remaja, pemuda, pria kaum bapak, wanita kaum ibu, ya termasuk juga lansia kan itu adalah tugas bersama. Begitu. Kalau itu juga kan persoalan lain yang secara umum kita juga lihat bahwa ini juga harus diperhatikan mungkin oleh Badan Pekerja Majelis. Nah apa-apa ya, ini diskusi ini kan diskusi di gereja oleh BPMS karena kemungkinan besar kan tahun ini akan ada sidang majelis sinode istimewa untuk penetapan tata gereja. Karena itu sudah ditetapkan, karena kebetulan juga Kak kita peserta sidang majelis sinode tahunan kan. Jadi kita tahu DP dinamika di dalam seperti apa. Tapi kalau toh kemudian ini akan diangkat, maka mungkin BPMS termasuk dengan peserta sidang dan tim perumus tata gereja ini dapat memperhatikan yang umur ini kira-kira misalkan umur pemuda itu apakah yang belum menikah itu mau dihitung apa dorang begitu tuh. Kalau kita sih bebas sih. Kalau kita namanya belum nikah karena fakta terjadi kan kita secara pribadi tidak ada statement spekulasi ya terkait dengan ini. Cuma kalau toh ini kemudian bisa jadi pertimbangan, makanya jadi pertimbangan bersama Katut. Para utusan gereja dalam mengambil keputusan terkait dengan ini. Karena kalau kita juga melihat bahwa kalau seandainya seluruh jemaat Tuhan ini paham terkait dengan pelayanan, maka kalau kita pribadi kan kita akan sadar diri. Pada kemudian kita ini sudah di umur pria kaum bapak, sekalipun mungkin kita belum menikah, maka kita harus rela sama lah di remaja ke pemuda kan. Seharusnya demikian. Tapi kan fakta terjadi Kak. Umur begini belum kawin tetap dapat lele sama dengan pemuda. Itu kita memang semangat pemuda yang kata kalau memang pada kemudian orang enggan mau bergabung dengan pria kaum bapak dan wanita kaum ibu itu kan juga karena memang faktanya begitu. Kita gimana? Iya. Tapi kalau kita ya harusnya itu dibebaskan Jeno. Ya mungkin tetap di pemuda dah. Catat. Atau mungkin ada maksud supaya orang cepat kawin. Bisa jadi makanya kita kalau kita pribadi kalau mau kesaksian mungkin kita paripurna Kak, dan umur selama kita pemuda kita paling ikut DP prosedur sampai jadi pria kaum bapak karena umur 30 tahun kita kawin. 30 tahun pas lepas pemuda kita lepas. Kak, mungkin ada faktor itu. Tapi kan tahu sendiri pemuda-pemuda sekarang banyak yang lebih pilih karir dulu baru kawin. Makanya itu persoalan itu kan datang ke pribadi. Kalau itu secara pribadi sulit untuk memberi pendapat. Karena kan soal menikah kan keputusan. Keputusan. Tapi kalau dalam berhubung di KPRS, hubungan dengan pemuda sinode dari komisi Majelis Sinode dan komisi sinode. Karena itu memang mesti tetap ada kolaborasi antar komisi pemuda dan remaja, dan puji Tuhan tidak ada program yang bertabrakan sih. Kita kira cuma itu. Kalau antara komisi pemuda dan remaja bagus. Itu antara lainnya dulu kok seperti saya bilang tadi yang jadi konflik tuh hari itu pasca sama-sama. Untuk sekarang kan kalau sekarang kan enggak toh. Apalagi kan kalau pemuda kan ada perayaan spesial dalam tahun. Ini mungkin yang kita sesuai tapi pengalaman ya. Banyak juga kan, misalkan PSR dengan FSPG. Itu kan ada berapa persen tuh dari remaja tuh. Iya itu. Ini seringkali itu di pemuda dan remaja dengan sistem yang so canggih, tetap kok bocor-bocor saja yang baruci. Makanya kalau soal baruci kan balik sebenarnya dari integritas kita. Kita justru kita nggak tahu teman-teman lain, tapi kita selama ikut kegiatan mau vokal grup di PSR atau ada yang grup-grup nggak pernah kita aja menyertakan 17 tahun.
Contoh, kita mau ikut vokal grup tahun ini. Nama-nama itu yang tahu-tahu menyanyi, tong data. Yang 17 tahun yang baru pergi dan padahal sebenarnya syarat masih boleh. Nah, karena untuk kita tujuan pribadi, kan kita pelayanan padora. Betul. Kemudian kalau ada model contoh pemuda baru-baru, karena itu kan itu diiakan dari presentase. Iya. Kita ada beberapa teman-teman adik-adik remaja yang menyanyi di pemuda. Apa masalah? Itu juga mungkin jadi strategi untuk penyesuaian. Iya. Jadi silakan kalau komisi pemuda mau panggil kita remaja ini untuk main selagi tidak bertentangan dengan aturan, nggak masalah. Contoh itu juga di pria Kombapak juga kan berapa persen? 20% kan kalau choir, 20% kan pemuda boleh. Masih pemuda boleh. Belum kawin. Begitu. Cuma kalau kemudian dia manipulasi data, ini kan sebenarnya praktek yang tidak berkenan sebenarnya. Apalagi kalau kita sebagai penatua. Nah, yang kita mau arahkan ke ini, seefektif apa pelayanan pemuda dan remaja mengadakan lomba-lomba ini dalam pelayanan? Kalau pemuda sih kita sudah terlalu tahu ya. Iya. Karena orang tujuannya kan orang ini berlomba di ranah gereja lah. Iya, kalau remaja kok kecurangan masih ada. Ya, sudah juga dalam jemaat ya. Ada yang jamin jemaat dari luar. Mudah-mudahan pandangan dari yang ada ya di HPR ini kita atau seperti apa. Nanti kan ada KPRS akan menetapkan yang juara nanti yang sesuai, pasti itu pertama. Kemudian kedua, sebenarnya tujuan pelayanan Torah itu apa? Lomba itu sebenarnya bagi kita strategi pelayanan supaya remaja ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Kan banyak pergaulan buruk sekarang. Justru ketika di torang baking semacam penelusuran, rata-rata kurang berkegiatan salah satu. Jadi dan kegiatannya jadi ngawur, kan? Sebenarnya bagi kita semakin banyak orang berkegiatan ikut-ikut lomba itu sebenarnya terkontrol ini adik-adik remaja sebenarnya. Iya. Jadi tak pusat ke gereja. Tak pusat ke gereja, don datang di gereja, walaupun sampai tengah malam, walaupun orang tua kurang telepon. Betul, kita sebagainya. Tapi jemaat saja remaja itu balatian, di gereja dorang lain kali 1 hari full. Iya, 1 hari full. Tapi daripada di tempat lain. Iya betul. Dan walaupun memang resiko sebagai pembina remaja ada di sidang atau di mana ada orang kritik remaja latihan sudah lama begini. Tapi sekarang orang mesti rubah mindset seperti itu. Justru ketika orang ada di tempat latihan, di gereja misalkan, justru terkontrol. Orang tua boleh datang lihat sebenarnya begitu. Terjamin dan lebih keberadaan. Terjamin supaya juga begini, supaya orang menyimpulkan begini, bahwa kegiatan ini sama yang kita sampaikan tadi, bahwa itu strategi pelayanan untuk kemenangan jiwa. Betul. Kalau kita makanya tidak ada untung bagi kita ambil orang lain jemaat kemudian mau berlomba sama-sama dengan kita. Itu kan yang jadi persoalan kan di semua kegiatan. Iya sih. Jadi tujuan kita apa? Kita tidak bisa. Maaf, secara pribadi suka juara. Iya, betul. Suka juara. Tapi suka nilai yang terbaik. Tapi itu bagi kita nomor 2. Yang nomor 1 bagaimana bahwa kita menyimpulkan bahwa kehadiran dorang dalam kegiatan, kehadiran dorang itu dalam latihan dan lain sebagainya itu adalah kemenangan sebenarnya. Betul. Bahwa kita mampu menarik remaja yang di berpotensi untuk bergaul buruk datang ke tempat yang dapat kita kontrol. Begitu. Sebenarnya definisi positif dari situ. Iya sih. Tapi kalau mau juara di lomba ini kok juga gambaran. Iya. Kalau dia juara, jadi kita menyimpulkan begini, dia juara ya karena memang belajar baik-baik nih orang. Iya, betul. Kok dia nyonda ya karena bisa jadi ya cuma yang penting ikut dan lain sebagainya. Jadi ada dia plus minus. Tetapi kalau kita menyimpulkan plus minus itu bukan berarti positif negatif. Plus minusnya cuma hasil. Tapi kehadiran dalam latihan itu positif. Itu. Artinya kita dapat lebih poin. Positif bahwa disitulah kesempatan bagi kita untuk memberi pendampingan. Karena bagi kita khotbah itu bukan nanti di gereja atau bukan nanti di ibadah. Tapi supaya kalau kemudian orang itu datang kuntong so kasih pembinaan pada orang, maka itu juga so khotbah. Kita. Kadang kita juga berpikir hasil lomba itu kejam, Pina. Ya, hasil lomba itu kejam.
Kalau dari sudut pandang kita, pelayanan yang sesungguhnya ada di tanpa latihan. Iya. Kalau dari kita sih, pelayanan, orang pengajaran sesungguhnya ada di tanpa latihan. Karena dorang diibaratkan domba di dalam kandang toh. Betul. Walaupun memang orang mengakui bahwa ya kalau cuma ikut vokal grup nyanda semua kan remaja mau ikut. Iyo. Tapi minimal nih 12 orang ini terkontrol. Betul toh. Iya. Salah satu begitu dan salah satu. Yang bagus sekali untuk lomba-lomba ini justru dari kita DP poinnya di apa? Di waktu orang sibuk untuk memanage sampai waktu untuk ada situ. Itu untuk teman-teman remaja itu hal yang luar biasa di waktu orang ikut ke lomba. Kalau orang mampu manage orang pe lomba, tompe belajar, tompe latihan, tompe belajar, itu akan paling berguna di waktu orang kerja sebentar. Makanya kita berharap ada remaja yang memiliki kedewasaan dalam hal ini kan. Yang jadi misalkan kemudian ada latihan dia ambil alasan, kita sekolah, sibuk di sekolah. Kemudian di sekolah dia juga, kita ada latihan. Padahal sebenarnya hanya menjadikan ini ajang latihan ini, ajang aktivitas ini untuk ada kesempatan keluar rumah. Iya. Oh iya sih. Jadi makanya perlu kalau kita kontrol memang. Kalau toh kita nyala ada, foto kirim pakai Melki. Nanti kita teruskan di grup jemaat supaya dapat tahu bahwa betul. Memang betul-betul ada latihan ini. Ada latihan ya betul sih. Begitu. Dan itulah ya semoga orang di ajang-ajang kompetisi atau festival di gereja orang tuh jujur dulu dari dalam. Tompe tim mau tampil jujur dulu dari situ karena itu pendidikan pengajaran yang utama atau karena orang melakukan segala cara for juara. Itu seremonial belaka padahal DP pengajaran orang salah. Kita masih lebih menganggap kita menang dengan kejujuran daripada untuk menganggap menang dengan ketidakjujuran padahal sebenarnya itu kekalahan. Iya, dia untuk pembina remaja, kakak-kakak pemuda tanpa tong sadari di waktu orang misalkan bon-bon orang di lomba itu tong mengajarkan hal yang nak bagus potong remaja-remaja. Secara misalkan rubah-rubah data kan. Iya. Gitu. Sebenarnya dia penama Melki Nender padahal orang lain pe foto. Iya sih. Kan kalau di rumah seperti itu. Kalau Bapak sih ya. Pena mungkin tong pe pembahasan terakhir tentang kan Pena ini udah melayani dari pemuda. Boleh 3-4 periode lalu. Lama sih kita, sampai periode sekarang. Dulu waktu di Kaweng pernah selain pengurus rayon kan ada rayon tahun 2004 itu wakil ketua remaja kita di sana. Oh, wakil. Baru 2005 2009 sekretaris pemuda, baru 2010 2014 itu penatua pemuda. Kalau khusus di pemuda remaja. Habis itu baru pindah di Daniel Karumenga itu 2014 2017 itu karena Sukawing. Ketua KPDP. Oh itu yang res di sini. Itu bukan res bagi kita Kak. Maksudnya, lanjut pelayanan. Bukan res apa? Yang apa kata paling tepat yang nyanda di pemuda remaja. Terlibat pemuda remaja itu KPDP. Satu KPDP. Periode. Tapi waktu itu kan Komisi Pemuda Sinode masih panggil-panggil. Oh iya, kasih materi lah. Jadi merasa tetap dengan gaya yang koboi sedikit Kalau mau kasih materi. Karena tahu kampungan. Kampung bukan kampungan. Karena ini mungkin kan lewati berapa zaman Zaman remaja sekarang beda betul enggak? Beda. Bagaimana mau handle remaja-remaja sekarang? Makanya remaja sekarang kan diperhadapkan dengan berbagai perkembangan kan. Iya betul. Kalau bandingkan tongpe remaja dulu, handphone saja beda. Orang yang ada, dorang ada. Dan kita harus akui bahwa perkembangan teknologi cukup mempengaruhi. Entahkah kecerdasan remaja itu dia lebih cerdas karena ini teknologi ini, apalagi yang munculnya ini AI ini, dan lebih banyak mempermudah dan sebagainya, atau justru dia jadi bodoh karena ini perkembangan. Pada dasarnya kan perkembangan teknologi ini kan berkat. Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini semua baik. Yang lain tidak baik. Kita yakin sampai sekarang Allah menciptakan segala sesuatu baik. Contoh, ini perangkat media ini kan baik. Ya betul. Tapi ini dipakai untuk
untuk pelayanan. Gitu. Tapi juga perangkat ini bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak. Iya sih. Jadi berarti ada dari plus orangnya, minus toh. Ya ada plus minus. DP resiko juga besar. Pengembangan teknologi kalau kita besar, mesti akui, zaman kita remaja dulu sebenarnya minim resiko, Kak. Iya, Kang. Iya. Karena hiburan kita apa? Selain main-main. Betul, bermain keluar. Ya, keluar pun terbatas. Iya. Paling nonton di rumah Birman. Sebenarnya tempat interaksi cuma terbatas. Cuma ini interaksi boleh di luar negeri. Tapi ini interaksi sekarang kan jadi persoalan remaja, yang jadi persoalan terhadap remaja kan bukan soal remaja yang suka-suka keluar. Ya. Yang suka-suka keluar, apalagi di hal yang tidak jelas, ini kan persoalan. Yo. Berpotensi pada pergaulan buruk. Tapi juga I see. Ada adik-adik remaja yang kurung di kamar itu. Di kamar itu juga kan persoalan. Mesti keluar maksudnya. Mesti keluar. Kan tidak tahu apa yang mereka lakukan di situ. Jadi kalau kita simpulkan bahwa remaja sekarang di perkembangan teknologi yang semakin luar biasa, tapi juga kita menyimpulkan bahwa itu tantangan besar bagi adik-adik remaja. Punya tantangan besar, tapi satu hal yang kita selalu bilang kalau baku dapat adik-adik remaja, ini langit dan bumi ini akan berlalu. Artinya kalau Tuhan Yesus bilang langit dan bumi akan berlalu, Paulus juga pernah bilang langit dan bumi akan berlalu, itu karena akan ada perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan teknologi, akan ada perubahan-perubahan tertentu. Tapi satu hal yang Paulus bilang kita tangkap, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Sekalipun ini langit dan bumi akan berkembang, kemudian dia berlalu, firman ini tetap kekal. Artinya landasan dari adik-adik remaja secara khusus atau katakanlah orang-orang muda yang supaya dia tetap berpegang teguh pada keyakinan iman kepada Tuhan dan tidak tergoda dengan perkembangan. Betul. Cuma berpegang teguh pada firman loh kalau kita. Iya sih. Rajinlah sekarang kita mesti rajinnya baca Alkitab. Betul. Karena jadi persoalan sekarang kalau anak sekolah minggu dulu kan sejarah Alkitab orang tahu dari cerita-cerita guru-guru sekolah minggu. Tom Cinci, banyak juga orang baca apa? Orang lalu. Cuma kemampuan guru sekolah minggu untuk menjelaskan. Orang kopi dan itu tanam sampai sekarang. Kita berharap begitu. Apalagi dengan perangkat media yang sekarang semakin sebenarnya orang contoh kita dapati begini, Kak. Salah satu tantangan orang, banyak orang akan jadi malas kalau kemudian dia mempersiapkan segala sesuatu. Contoh, Open atau Melki bakadim besok. Sedangkan kita tidak mau persiapan di dunia sekarang, itu boleh, Kak? Masuk di aplikasi AI, baru langsung timbul tulis, khotbah. Buatkan saya khotbah. Iya kan, astaga. Matius 1 ayat 1 sampai begini, atau misalkan kejadian begini 5 ayat 1 sampai begini misalkan toh. Secara sistematis dia kasih. Orang kurang baca itu selesai. Orang nak kaji ulang dari sumber. Kaji ulang, yang tahu sumber dari orang ateis atau bagaimana, yang tahu. Betul. Sehingga ini jadi juga dan sebenarnya bahaya persoalan. Sekali sih itu. Bahaya. Iya. Kalau dulu kita juga ingat-ingat flashback dulu kita cari buku renungan, beberapa sumber baru orang rangkum kan. Di saat baca itu ada mungkin pemahaman di sisi lain begini, digumuli apa sama baru dulu kan pernah enggak misalkan Kak itu mau pimpin ibadah terus ada rasa takut yang besar. Betul. Rasa takut kita salah atau mau jadi begini-begini. Itu bukan banyak kebetulan. Kali sih. Padahal sebenarnya itu kita tangkap bahwa itu beban. Betul, banyak kali kita. Bebannya orang untuk menyampaikan ini bukan hal yang biasa-biasa. Ini hal yang luar biasa, sekalipun mungkin kemudian dia pimpin itu khotbah itu cuma baca. Iya, betul. Tapi terus terang berapa kali kita khotbah ini. Dulu kan orang 1 minggu tiap malam baca susun. Iya. Belum ada Google. Dulu belum kita belajar. Pernah kita dapat todong di ibadah. Boleh pimpin ibadah. Itu temang pemuda atau temang remaja PR jadi. Terus sebelum makan, boleh pimpin ibadah singkat. Tak kaki kita. Ada perasaan takut sih di situ. Tapi di situ kita bermodalkan firman Tuhan yang kita baca tiap hari di renungan hari, kita khotbah itu. Dan di situ titik balik kita suka jadi belajar firman. Makanya belajar firman bukan cuma sekedar belajar begitu kan. Artinya makanya ke firman ini kan harus menyatu. Tuhan bilang
di Alkitab bilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu kan menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia itu diam di antara kita, artinya firman itu hidup buat orang, asalkan firman itu dibaca. Betul. Direnungkan, dilakukan. Masalahnya kok orang ding baca ndak, apalagi melakukan. Makanya. Apalagi jangan berharap orang makanya melakukan sesuatu yang ada tuh di debat-debat ini apa-apa. Karena juga di debat-debat kan, di debat-debat lintas agama ada justru kita terinspirasi satu kiai dah bilang begini. Dia nama Saiful Karim. Kiai Haji dia. Saiful Karim. Dia bilang begini, kalian ini baca aja kagak, bencinya udah duluan. Artinya mungkin dia mau menyampaikan ke pihak-pihak tertentu, so benci tentang kebenaran Injil, tapi so benci tentang Yesus, mana yang terbaca nggak pernah. Iya sih, begitu Danto. Makanya dia bilang baca baik-baik dulu apa yang di dalam. Artinya kita rupanya ini kiai ini dia itu baca Alkitab dia. Dan kita temui bahwa ada hal yang dia tidak memojokkan tuh tentang kebenaran Injil. Nah, ini jadi tantangan petorang, sedangkan dorang tidak mengenal keyakinan orang dapat menyimpulkan seperti apalagi orang. Jadi kita juga menyimpulkan begini, perkembangan iman itu akan terlihat dari buah-buah perbuatan, toh. Betul. Tapi dasarnya di mana dulu? Dasarnya adalah pada ketaatan dan kesetiaan dalam firman. Makanya di firman bilang siap sedialah kamu baik atau tidak baik waktunya. Artinya apalagi so percaya sama dengan orang, apalagi sama dengan Kak Sweet tadi, kage-kage dong suruh pimpin ibadah. Kita pernah banyak kali lah. Kamil Kijo pimpin ibadah. Kalau orang ada jabatan di gereja banyak kali toh. Tapi ada yang komen begini, ih Kamil ini kage-kage, siapa so boleh langsung bakadim, pimpin ibadah. Karena kita nanti persiapan, kita jawab persiapan bukan nanti mau bakadim. Tiap hari. Apalagi kita penatua remaja. Di Kebimsu ada MTPJ. Kita MTPJ kita baca terus. Iya. Referensi, suka dengar tentang buku-buku apa. Kalau dulu kan baca buku referensi. Iyo. Sekarang kan boleh lihat YouTube. Lebih mudah mau mau cerna. Dan itu dilakukan sering, jangan cuma jangan nanti baru mau persiapan. Bahkan kita mesti mau sampaikan ini. Satu kelak kita nyandak pelsus, tetap kita akan begini. Karena persoalan tinggal dalam kebenaran firman itu kan bukan nanti belajar saat kita jadi pelayan. Betul. Tapi sebenarnya firman itu kan namanya firman. Firman yang orang imani bahwa firman itu kan Yesus. Firman itu Tuhan itu sendiri. Toh bukan nanti pelsus baru. Bukan nanti pelsus. Jadi kalau kemudian kita menelusuri firman tanpa bakadim sekalipun, misalkan karena sunnah pelsus misalkan, bahwa kita menyatu dengan Tuhan sebenarnya. Bahwa firman itu yang merubah. Kita kasih kesaksian bahwa firman yang merubah kita. Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi bukan nanti kemudian kita jadi so KPRS kong. Nah, kami harus dulu. Kita ini so pernah penatua. Kemudian habis penatua ketua KPDP. Kalau orang dia nyandak soal kong dia pikiran cuma jabatan, dia kan bilang so pernah penatua. Masa mau pilih komisi kerja atau enggak? Iya. Begitu apalagi ini so mau masuk tahun pemilihan. Tahun terakhir periode ini. Iya. Kita selalu bilang mau ditetapkan jadi apapun kita tidak akan pernah kehilangan kasih karunia dari Tuhan Allah. Begitu tuh. Mental orang kakas ini kan. Oh memang gitu. Tapi gaya bicara tolong. Tapi gaya bicara memang mau pindah di mana so begini. Tapi tetaplah. Tuh hati kan tergambar. Nah ini selaku pembina remaja kita masuk ke dalam sedikit. Kita juga sempat merasakan ini. Bagaimana ini amit-amit sih. Bagaimana orang mau treat remaja yang terjebak di hamil luar nikah. Yang pertama pasti dia hamil, kita nak mungkin tapi hoba-hoba atau kayak dia hamil. Iya betul. Berarti pencegahan Kak penting. Ya.
program di Jemaat Daniel Karmonga yang menyampaikan tidak ada penyerahan organisatoris dari remaja ke kaum bapak dan kaum ibu itu sebenarnya bukan cuma sekedar program, tapi itu semacam tanda awas bagi adik-adik remaja bahwa malu dong. Tidak, artinya tidak ada penyerahan, ini kan bagian dari sikap gereja. Kemudian hal yang kedua, bagaimana mau dampingi ini adik remaja. Memang betul kita nak mampu jaga orang, betul. Tapi perlu ada kolaborasi antara beberapa pihak. Pertama, remaja itu adalah tanggung jawab dari Komisi Pelayanan Kategori Remaja kalau di Gemim ya, ini bicara Gemim toh. Kemudian remaja itu anggota jemaat di kolom. Betul. Jangan lupa itu. Berarti ada peran dia kening penatua sebagai pelayan khusus di kolom. Selain juga ada pendampingan dari para pendeta. Tapi remaja juga ada orang tua. Ya orang tua yang dimaksud jangan salah tangkap. Adakah tuh remaja so ada mama papa? Betul. Toh karena mungkin so meninggal atau seperti apa. Tapi dia tinggal dengan oma opa, tinggal dengan kakak. Nah sebenarnya kalau di remaja Sinode Gemim ada materi remaja tinjauan Alkitab, tinjauan biopsikososial. Di beberapa materi remaja situ orang sebut bahwa pembina remaja itu ada dua. Pertama pembina remaja sekunder, itu kita. Iya. Tapi ada pembina remaja primer. Siapa pembina remaja primer itu? Orang tua. Karena orang yang paling tahu tentang keadaan remaja ini kan orang tua. Bukan berarti kita melepaskan kita tanggung jawab sebagai pembina remaja. Ada berapa lama orang itu orang? Paling cuma ibadah minggu atau latihan-latihan sama nih tadi. Makanya kenapa kita bilang kasih pada tuh kegiatan remaja, karena itu jadi strategi supaya ini pembina remaja banyak tugas untuk menampingi orang. Karena persoalan pertumbuhan pembina remaja ini kan segala sesuatu ingin tahu di saat usia remaja. Betul. Maka perlu ada kolaborasi. Orang tua jangan kasih biar. Ini anak-anak remaja. Orang tua harus berkolaborasi dengan pembina remaja. Karena itu dua tadi, orang primer, orang sekunder. Sekunder kenapa? Ada batasan-batasan tertentu kan? Terbatas sekali. Kan Kak Sorasa toh. Bagaimana gitu. Tuh kemudian kita ada di remaja kok kakinya ndak. Kita pernah ada di pemuda kaki-kaki sunya ndak. Terbatas. Orang sekunder orang. Tapi yang primer itu orang tua. Tapi tetap walaupun kita jabatan pelayanan itu sementara, ya berbuatlah selama kita penatua remaja. Nah memang ini persoalan hamil di luar nikah ini jadi persoalan kompleks. Ya betul. Di tengah-tengah adik-adik remaja ini, karena itu aspek pertumbuhan ada beberapa dimensi kalau di remaja, pertumbuhan fisik, mental, spiritual, pertumbuhan secara hikmat dan sebagainya, maupun bagaimana orang beradaptasi berkehidupan bersosial dengan semua masyarakat, baik sosial secara tatap muka model ini ataupun lewat media sosial, itu perkembangan teknologi. Betul. Kan remaja sekarang, makanya kita bilang tata kurung kaki-kaki so hamil misalkan. Iya kan. Kalau dulu remaja tak kurung cuma tahu di kamar. Hubungan lewat WA atau lewat itu intens dan luas. Bisa jadi kan tuh di luar, di rumah ada sapa-sapa, nyanda cuma kita sendiri, kok ada orang datang sudah tahu. Begitu. Sehingga dari kasus-kasus yang katakanlah pernah terjadi itu, karena sudah jadi rahasia umum, maka peran pendampingan bukan cuma sekedar beribadah sebagai pembina remaja, yang penting sebagai ibadah kontong baking pendampingan berorang, tapi sebisa mungkin untuk kiranya dapat kasih pendampingan berorang di luar persekutuan ibadah. Kalau orang lain kali, kalau pembina remajanya ada, tapi teman Maria sekarang sudah di Jepang, nih Kak Stephen Mema ini, waktu dia komisi remaja sama-sama di kita, dia telepon, pena, ini dapat lihat rupa ada pergi di sana ini remaja-remaja itu, cari. Jadi pengawas. Nah, jadi pengawas, walaupun kan sekarang so mudah. Orang malah pak kita jemaat ada kejadian-kejadian yang ya kalau di Langwan kan banyak kejadian-kejadian berkait Kamtipmas toh yang berkaitan dengan remaja itu so jadi rahasia umum. Tora diprogramkan ronda malam pelayan khusus. Ada selama 1 bulan. Dan puji Tuhan itu berhasil bikin remaja jarang keluar dan sebenarnya terkontrol satu kampung. Jadi mesti kerjasama Kak.
terkait dengan ini karena banyak sarana-sarana yang memudahkan ini adik-adik remaja untuk terjerumus di hal-hal yang tidak termasuk pergaulan buruk. Ya. Lifestyle Kang. Lifestyle. Ya, nah, ini Kak Bina. Kalau membuat cerita remaja kok hanya nemu habis. Yang habis. Terakhir mungkin ya. Itu kata dari remaja. Sekarang bagaimana orang supaya jadi pembina remaja yang bagus? Karena terus terang saja gampang-gampang susah kayak ini. Terus terang saja orang pembina remaja sekarang juga lagi disorot. Nah, kita menyimpulkan pembina remaja berpikir positif ya. Bagus tuh semua. Tapi kalau ada hal yang demikian mungkin secara umum. Supaya misalkan begini, kita ada adik remaja ini. Kita misalkan ada adik remaja atau kita sebagai orang tua remaja. Ya. Bagaimana kita mau percaya kita punya anak atau kita punya adik ini ke pembina remaja? Nah itu Berarti pembina remaja harus kasih tunjukkan sikap-sikap yang dapat dipercaya. Yang pertama ya. Pertama juga kita mesti sampaikan bahwa orang juga dapat mengontrol ini pembina remaja Segemim. KPRS cuma jumlah 13 orang. Ketua remaja wilayah itu cuma 130-an lah orang. Penatua karena kami cuma ribuan. Penatua harus mengontrol ini. Yang pasti kalau orang pasti kalau misalkan kemudian orang mau cari tahu nih pembina betul atau nyata kan tergantung laporan tuh. Ada aja tuh bawa Kak, kenapa begini baru tuh dapat tahu. Tapi kita berharap ini memang sebenarnya rawan untuk menjelaskan. Tapi kalau kita berusaha untuk menyampaikan, kalau toh itu berlandaskan kebenarannya, tidak apa-apa. Toh ini resiko yang harus kita terima juga. Pertama, kita berharap pembina remaja itu punya komitmen iman yang kuat. Ya. Pembina remaja itu mesti memiliki pertobatan yang sungguh. Iya. Sekalipun tidak akan ada orang yang memang betul-betul sungguh-sungguh oleh karena keterbatasan dosa, termasuk kita pribadi. Baik, tapi sebisa mungkin, maaf kita pribadi, kalau kita jadi materi LTPR kita aja bilang kita kalau bahas status kita ini mau masuk di ranah-ranah menyinggung orang. Ini dasarnya dulu tuh yang hari-hari. Iya. Mau aja bahas senggol. Iya, kita ini mau senggol. Begitu. Kalau mungkin kita kasih gambaran itu terkadang manusiawi terdorong. Dan bagi kita bahas status itu, kemudian kita mau status si A, si B ini yang sebenarnya ada keterkaitan bisa tersinggung. Toh, karena bisa jadi kita merasa dan sebagainya. Artinya pembina remaja ya marilah bijak dalam situasi dan kondisi termasuk dengan perkembangan media sosial yang semakin luar biasa ini. Baru kemudian kita berharap pembina remaja itu memang betul-betul memiliki. Pembina remaja itu kalau di materi remaja tinjauan Alkitab itu ada 3 model. Tata gereja ada 3 model. Ya. Dia harus menjadi teladan. Jadi itu wajib itu. Karena ada program remaja teladan Sinode Gemim, kong pembina remaja teladan toh. Baru pembina remaja itu juga harus memiliki kemampuan untuk mempraktekkan pelayanannya sebagai seorang yang berdasarkan bahwa dia itu gembala. Iya. Toh, gembala ya dasarnya tong lihat tuh Tuhan Yesus. Iya. Bagaimana dia sebagai gembala agung, gembala yang baik dan lain sebagainya. Artinya kalau dia sebagai gembala berarti dia penuntun. Penuntun supaya kemudian ini domba-domba ini mau melenceng sadiki, dia kasih balik jalan yang benar. Jangan takutnya jadi pembina remaja yang sebenarnya gembala tetapi harus digembalakan. Kok persoalan? Itu Kang. Ya, baru yang 3 ini katu harus menjadi pembina yang memiliki kemampuan dalam mengolah organisasi. Karena terampai pelayanan ini kan pelayanan organisasi. Betul. Kenapa kita bilang begitu? Dasar pelayanan firman oke, tapi tata gereja jelas Kak. Kita ini pestatus sebagai penatua beda dari pendeta. Pendeta itu pemberian diri. Makanya dia sekolah. Betul. Makanya dia ekofikaris, suspim dan lain sebagainya. Kemudian dia diteguhkan dan dia menjadi pendeta seumur hidup. Tapi kalau kita penasib ini, biar suka sekali melayani, kuno nak pilih mau apa? Kuno nak pilih. Artinya orang ini dipanggil lewat pemilihan Kak. Iya. Orang dipilih dan ada batasan periode. Periode ini cuma 2022-2026 untuk jemaat.
Nanti kita DP bonus kita di Sinode sampai 2027. Iya Kang, ada satu Ya, kan? karena mau DP tongkat estafet di Nanti tahun Maret. pertama, Ya, tahun nanti pertama periode tanggal 1 berikut. April itu baru periode Iya sih. periode baru. Jadi sebisa mungkin Kak Sweet itu ya memang terkesan suci tambah bilang Kang. Padahal ini bukan karena kitanya. Pembina yang bertobat yang paling penting. Iya. Supaya dia dapat Orang harus bilang menghasilkan kebenarannya. ya, supaya dia dapat menghasilkan buah-buah pertobatan di Iya. kalangan remaja itu. Begitu. Apalagi pembina pembina ini kan unik Kak. Yang penting dia susi dijemaatkan sebagai pembina remaja dia. Pembina remaja iya sih. Bagaimana kalau pembina remaja itu masih umur 19-20 tahun? Boleh enggak? Boleh kan? Boleh, iya. Di sisi lain DP hubungan dengan DP jarak tahun dengan remaja itu kan dekat. Iya, makanya dari di awal tadi dong ngobrol lebih benang merah ini ada terus. Jadi teman-teman pemuda baku mengerti akan yang tombe adik-adik. Kalau tong suka tombe masa depan gereja bagus ya, tong selaku pemuda, orang harus memberikan contoh lah, toh gitu toh. Jaga dang nih, bawa dorong tombe adik, jangan orang yang itu jadi oknum atau jadi tugas bersama iya tugas sekalipun misalkan kemudian pemuda ini dia nyana ada keterkaitan dengan remaja karena bukan pembina remaja, mungkin kita bisa kasih rekomendasi kolaborasi lah, collab ya iya sih kolaborasi. Karena begini, bagaimana DP cara supaya pimpinan pemuda ini dapat juga mendampingi adik-adik remaja itu Nota bilang tadi program bersama kan. Iya. Balai di perkemahan. Pemuda kan yang ada perkemahan tahun lalu. Iya. Maka kemudian orang bilang, Kak, kami reken suka mau ikut. Kira-kira logat lakukan seperti itu. Mari Jo, yang penting bikin besar-besar tuh. Tenda. Tenda waktu itu kan waktu di SEA memang kurang sama dia tenda induk orang. Jadi pemuda, Kak, sudah situ kong dorang kasih yang timba air, Kak, PT Rica, mau masa, bersih, turut mengambil bagian sama-sama dengan jadi, kita antar remaja ikut kegiatan. Pemuda nak bikin perkemahan dong lampiaskan di remaja. Iya, dan kita membuka ruang untuk itu. Nah, makanya kita bilang Pak teman-teman pemuda karena remajanya tidak ada perkemahan, jangan nguni usir kalau tak mau tidur 1 minggu, nanti di Tombatu. Artinya rupa sendagurau kan. Tapi ini mungkin strategi pelayanan bersama. Kita cuma mau sampaikan bahwa pemuda remaja itu adalah sama yang Kak bilang tadi kakak adik dari satu rahim, katakanlah seperti itu. Bukan kakak adik tiri orang. Tora ini kakak adik sungguh. Maka mungkin pesan bagi teman kreasi, asik. Sekaligus tolong like, share ini. Mesti begitu tuh Kak. Subscribe. Maka kita cuma mau sampaikan kepada teman kreasi dan semua yang menyaksikan ini termasuk di kalangan pemuda remaja Gemim sama-samalah kolaborasi untuk pelayanan tanpa melihat kita ini ada di dalam struktur atau tidak. Karena Kak kita rasa mungkin sebagai kesaksian tambahan di akhir ini kita juga Kak ada senior penatua remaja di sana. Iya. Senior penatua remaja ini setiap kali perkemahan atau kegiatan ada terus dorang. Asik sih. Dorang ndak lihat apakah dompet anak ini ikut kegiatan atau ndak. Penting dorang ada. Dorang sumbang oto. Asik. Sumbang segala sesuatu untuk lancarnya kegiatan transportasi. Sorry. Kalau sumbang maksudnya kalau sumbang oto so jadi kita punya kan. Nah ini. Jadi sumbang transportasi untuk lancarnya kegiatan tersebut di setiap kegiatan. Nah, mungkin ini pengalaman yang kita sampaikan ini itu yang harus dilakukan bersama oleh Komisi Pemuda dan Komisi Remaja. Iya sih. Secara nak langsung penak melki, berarti kita berikut mau begitu le Kang. Nah, tuh. Mesti. Kok iya sih. Begitu kita sudah jadi mantan. Iya sih. Kita harus melakukan hal yang sama ding, tapi senior pernah backing. Jadi pentingnya legasi Kang. Iya. Legasi, torong kaderisasi toh. Iya. Ya meskipun kita ndak undang Kak Melki sebagai KPRS, kita cuma undang sebagai tapi senior. Iya. Kita kerabat asik. Walaupun KPRS harus mengikat. Iya sih KPRS ya itulah tuh. Karena pandang dari pemuda remaja lengkap. Karena banyak pertanyaan berkaitan dengan KPRS. Iya betul. Kamil, ini program remaja yang di muka?
Ini ada beberapa sih. Selain selebrasi yang paling dekat di Bitung 9 itu, dorang so sedang selebrasi di mana? Di Bitung 9, Bitung Raya lah. Ya, tapi pusatnya Bitung 9. Tapi sebenarnya juga mungkin teman kreasi anggap juga ini setengah promosi, Kang. Iya, enggak apa-apa. Retel so sementara, Kak, di Aras Jemaat di wilayah. Oh, betul. So pemilihan remaja teladan di Aras Jemaat di wilayah so mulai menuju sekarang, ke sinode. Ya, ke sinode kan tahapan akan dimulai di rayon-rayon tanggal 1 Mei sampai minggu terakhir Juni. Jadi kalau remaja padat kegiatan kan. Iya sih. Ya. Dan harusnya remaja ini buka pagi sampai tutup malam kegiatan terus karena itu hanya remaja yang ada kegiatan besar di bulan Januari. Ya tuh ya hari ulang tahun remaja sinode. Ya, orang berharap juga pelayanan di remaja bagus-bagus. Terima kasih. Akhir periode tahun terakhir. Ya, tahun terakhir tapi semangat awal. Wih, begitu ya. Ada kan yang karena ada yang tuh terakhir kan berakhir-akhir tuh. Don semua bilang gini, so terakhir ini mau apa? Justru harus semangat tuh. Maksudnya lebih semangat karena kan ini tuh kemuliaan nama Tuhan. Ini kan ada kurang, ini kan masih berapa bulan, Kak? Iya. Tuh segala sesuatu yang mau terjadi sepanjang kurang lebih masih lama. Jadi jangan mungkin teman kreasi jangan dulu pikir-pikir mau habis periode, belum habis ini. Masih ada waktu. Tetap semangat dalam pelayanan. Ya sukses dengan tim Kak Mika dan teman-teman pelayanan. Tapi juga salam for admin Remaja Gemim di Instagram. Kita aja berinteraksi, mari kita nak tahu sih boleh, Kak kalau Sapa. boleh apa. Maksudnya salam saja. Kalau misalkan pembagian bidang yang bertanggung jawab itu bidang TIK. Teknologi informasi dan keren komunikasi. sekali ya untuk konten-konten remaja kita lihat bagus sih. Iya sih. Ya Kamel, thank you Oke. Nah, mau habis-habis orang bercerita remaja. Thank you datang jauh-jauh dari Languan kamari ujang-ujang. Makasih, semoga banyak orang suka. Sukses KPRS. Ya, thank you. Makasih.